Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Raihan Imida. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai intuisi part 3. Part 1 dan part 2 sebelumnya dapat kalian tonton terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan intuisi dalam pandangan Islam. Dalam Islam, intuisi menjadi salah satu sumber kebenaran sebagaimana rasio dan empiris. Bahkan kebenaran melalui intuisi ini dianggap lebih tinggi kedudukannya. Kebenaran yang dicapai melalui intuisi dalam dunia tasawuf, metodenya memang tidak bisa dibuktikan secara rasional maupun empiris. Akan tetapi, hasil dari kebenaran intuisi itu sendiri ternyata dapat dibuktikan secara rasional sekaligus empiris. Yang artinya banyak orang yang peroleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Oleh karena itu, Bergson mengatakan bahwa intuisi sebenarnya bersifat intelektual dan sekaligus supraintelektual, yang dimana pengetahuan supraintelektual tersebut akan dapat mencapai pengetahuan dan kesadaran diri pada hal-hal yang paling vital atau yang disebut dengan alam vital. Bagi Maslow, intuisi ini merupakan pengalaman puncak atau peak experience. Sedangkan bagi Nietzsche, intuisi merupakan intelijensi yang paling tinggi. Adapun intuisi menurut seorang ahli yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, menurutnya pemikiran Islam pada masa awal perkembangan filsafat masih berupaya untuk menyandingkan posisi iman dan akal, sebab pada waktu itu kebenaran hakiki yang dipegang oleh umat Islam adalah wahyu. Setelah pendewaan, kemudian muncullah sebuah pemikiran yang mengkritisi tradisi berpikir tersebut, yang akhirnya memunculkan sebuah tradisi berpikir baru yang bersifat asketik dan zuhud yang dipelopori oleh Ghazali. Pasca Ghazali inilah tradisi pemikiran Islam berubah dengan drastis. Pada masa ini orang-orang benar apatis terhadap pengetahuan filsafat. Hal ini menjadi landasan berpikir terhadap munculnya pengetahuan intuitif dalam Islam. Al-Jabiri memandang intuisi masih sangat positivistik dan memandang intuisi hanya sebagai instrumen tambahan dalam ilmu pengetahuan. Permasalahan intuisi ini dipahami dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu dan lebih difokuskan lagi pada permasalahan epistemologi. Ada pula intuisi berdasarkan sebuah pengalaman, sebuah kajian epistemologi dan sebuah Islam. Intuisi menjadi salah satu sebuah sumber ilmu dan kebenaran sebagaimana halnya rasio dan empiris. Bahkan intuisi ini lebih tinggi kedudukannya daripada sebuah ilmu yang notabene diperoleh melalui proses penalaran dan penginderaan, yang artinya banyak orang yang memperoleh pengetahuan yang mendalam secara intuitif yang kemudian terbukti benar. Melalui sebuah intuisi, Al-Ghazali menunjukkan sebuah ilmu dan kebenaran alternatif bagi kehidupan maupun kemanusiaan. Al-Ghazali mengumpamakan zauq seperti melihat dan mengambil dengan tangan dan tidak didapat kecuali pada jalan tasawuf. Barang siapa yang tidak dikaruniai zauq, maka tidak akan memahami hakikat kenabian, yakni suatu tahapan dengan terbentuknya mata yang mempunyai cahaya atau nur yang mampu menembus hal-hal gaib dan perkara-perkara yang tidak terjangkau akal. Oleh karena itu, dalam hal intuisi datang pada orang yang telah siap dan mempersiapkan diri untuk itu. Dalam hal intuisi datang pada orang yang telah menjalani hidupnya dengan pemahaman langsung akan kebenaran agama, realitas, dan eksistensi Tuhan melalui praktek pengabdian kepada Tuhan secara ikhlas. Inilah yang disebut dengan intuisi dengan pemerolehan ilmu di peringkat tertinggi, yaitu di peringkat istimewa yang hanya dialami oleh orang-orang tertentu atau khawas. Pengetahuan intuitif diyakini sebagai pengetahuan batin terutama tentang Tuhan. Istilah ini sebenarnya digunakan tidak lain hanya untuk membedakannya dengan pengetahuan yang diperoleh melalui akal dan juga indera, yang artinya pengetahuan tentang Tuhan tidak dapat diketahui melalui bukti-bukti empiris rasional, tetapi harus melalui sebuah pengalaman langsung, dan satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk mengetahui hakikat Tuhan adalah jiwa atau disebut juga dengan nafs, sebab merupakan bagian dari Tuhan yang terpancar dari
alam keabadian dan terpasung ke dalam dunia, dan itu akan kembali kepadanya jika sudah bersih dan terbebas dari keterkurungan alam dunia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 그게 웃어봐요 내일이 올 때 빛나는 존재 You're the only one treasure